Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat media sejarah? Pada edisi kali ini, media sejarah akan membahas topik tentang bagaimana propaganda Jepang menguasai Nusantara. Masuknya Jepang ke Nusantara tidak lepas dari pengaruh negara fasisme, yakni Jerman dan Italia. Belanda yang sudah berkuasa selama ratusan tahun akhirnya tunduk dan menyerah kepada Jepang. Setelah pemerintah kolonial angkat kaki, era baru penjajahan di Nusantara pun dimulai. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia ditempatkan di bawah komando tentara wilayah bagian selatan. Wilayah tersebut dipimpin oleh Marsekal Tarauchi yang bermarkas di Dalat, Vietnam. Untuk memuluskan jalannya pemerintahan, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah kependudukan. Wilayah Jawa dan Madura di bawah tentara ke-16, bermarkas di Jakarta. Pulau Sumatera di bawah tentara ke-25, bermarkas di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sedangkan Kalimantan dan Indonesia bagian timur berada di bawah Armada Selatan kedua, yang bermarkas di Makassar. Panglima tertinggi masing-masing wilayah dipimpin oleh tentara atau armada, sementara pemerintah daerah militer dipimpin oleh Gunseikan. Selama masa penjajahannya, Jepang berusaha menarik simpati rakyat melalui propaganda, Jepang pembebas Indonesia. Strategi ini dilakukan untuk mengamankan posisi Jepang sebagai penguasa baru di Nusantara. Awalnya, kedatangan Jepang disambut gembira oleh penduduk Indonesia karena dianggap berhasil mengusir Hindia Belanda. Namun, kegembiraan itu seketika lenyap setelah mengetahui bahwa tujuan Jepang tidak jauh beda dari Belanda. Hanya strategi Jepang saja yang dinilai berbeda dari Belanda. Dalam memperluas pengaruhnya, Jepang memberikan peluang bagi orang-orang pribumi untuk bergabung dalam pemerintahan. Hal ini terjadi karena banyak posisi yang kosong akibat ditinggal oleh para pejabat Hindia Belanda. Orang-orang kolonial tidak lagi bekerja karena ditawan atau melarikan diri mencari perlindungan ke negara induknya. Selain itu, Jepang juga melakukan propaganda melalui penyebaran foto dan poster yang menunjukkan Jepang sebagai pemimpin bangsa-bangsa Asia. Jepang lalu mendirikan sebuah gerakan yang disebut 3A. Gerakan ini dikenal dengan slogan, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Namun, gerakan yang disponsori oleh militer Jepang ini tidak memperoleh dukungan seperti yang diharapkan. Penyebabnya karena Jepang belum memahami kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Jepang akhirnya membubarkan gerakan tersebut. Sebagai gantinya Jepang mendekati para tokoh pergerakan. Pada tanggal 9 Maret tahun 1943, dengan janji pembentukan pemerintah sendiri dalam waktu dekat, Jepang mendorong berdirinya Putra atau Pusat Tenaga Rakyat di bawah kepemimpinan tokoh 4 serangkai. Tokoh tersebut terdiri dari Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Pada mulanya, Jepang cukup puas dengan kinerja Putra karena sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah Jepang. Jepang berharap Putra dapat meningkatkan perasaan anti-Barat di antara rakyat Indonesia. Namun, secara perlahan ternyata program Putra justru memperkuat kesadaran nasionalisme rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan karena para pimpinan Putra, seperti Soekarno dan Hatta memanfaatkan Putra untuk menyebarkan pemikiran mereka tentang nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya persatuan Indonesia. Berbeda pada zaman Belanda, melalui Putra para tokoh pergerakan dapat leluasa menjangkau rakyat lewat jaringan radio, dan pengeras suara yang menyebar hingga ke seluruh desa di daerah Pulau Jawa. Bahkan lebih dari itu, mereka juga memiliki akses ke berbagai organisasi pemuda, militer, dan paramiliter yang disponsori oleh Jepang. Semua itu merupakan lahan subur untuk menyampaikan paham kebangsaan. Melihat perkembangan itu, Jepang mulai khawatir akan kesadaran nasionalisme rakyat Indonesia. Jepang kemudian membubarkan organisasi tersebut untuk mencegah terjadinya pemberontakan oleh rakyat. Sebagai gantinya, Jepang kemudian membentuk organisasi yang bernama Jawa Hokokai atau Persatuan Kebangkitan Jawa.
Organisasi ini didirikan pada Januari tahun 1944 dengan kepemimpinan berbeda dari Putra. Semua posisi puncak pada Jawa Hokokai ditempati oleh para pejabat militer Jepang, dengan Gun Seikan sebagai ketuanya. Tujuan Jawa Hokokai adalah untuk mengajak penduduk Jawa membaktikan diri kepada Jepang. Sementara untuk menghimpun dukungan dari kaum Muslim Indonesia, khususnya para guru agama di desa, Jepang mendekati organisasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selama masa pendudukan Jepang yang berlangsung 3,5 tahun, propaganda Jepang adalah menarik simpati rakyat Indonesia melalui kerjasama dengan tokoh pergerakan, untuk kepentingan perang Jepang.